Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentosa untuk rekan-rekan semua. Bagaimana hari Anda? Apakah sudah bersedia untuk mengikuti video pembelajaran ini? Kami dari kelompok penampil ketiga siap memanjakan telinga, mata, dan otak kalian dalam pembelajaran etnobiologi mengenai kearifan lokal tentang pandangan dan penggunaan hewan sebagai bahan makanan, obat, dan ritual. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya mengenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Irma Mustika, Lisna Hayati, Lucky Yolanda, Elvira Safitri, dan Sumaya Ainur. Untuk menghemat durasi, maka pemateri pertama dipersilahkan. Sejarah etnozoologi. Zoologi, ekologi manusia, sosiologi, dan antropologi merupakan dasar dari berkembangnya ilmu etnozoologi dan sejarah dari kesemuanya itu tidak dapat dipisahkan. Catatan-catatan awal dari disiplin ilmu ini dibuat oleh para naturalis dan penjelajah sejak zaman dahulu. Perkembangan etnozoologi sangat beragam tergantung pada wilayah di mana ilmu ini dikembangkan. Budaya dan tipe ekosistem di tiap wilayah yang sangat beragam dapat mempengaruhi arah penelitian yang dilakukan. Salah satu aspek penting dalam perkembangan ilmu etnozoologi adalah kenyataan bahwa ilmu ini sekarang mulai diminati oleh berbagai departemen ilmiah seperti zoologi dan ekologi. Hubungan manusia dengan hewan meliputi bidang pangan, penggunaan bagian hewan sebagai obat, hiasan, dan estetika, hewan sebagai peliharaan, sampai pada penggunaan hewan dalam suatu kepercayaan atau simbol untuk ritual keagamaan. Pentingnya hewan dalam suatu kebudayaan direfleksikan dalam suatu karya seni, literatur, kepercayaan, mitologi, dan keagamaan di antara aspek kemanusiaan lainnya. Sepanjang sejarah, hewan-hewan telah digunakan untuk mencerminkan alam kemanusiaan, melambangkan kemasyarakatan dan karakteristik individu manusia. Studi etnozoologi dapat membantu dalam mengevaluasi pengaruh populasi manusia terhadap jenis hewan asli atau natif, dan membantu dalam proses perkembangan dari rencana sustainable management, sehingga studi ini menjadi suatu yang penting untuk usaha konservasi. Menurut Alpes tahun 2012, eksploitasi hewan oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup keduanya. Hubungan manusia dan hewan. 1. Fauna berperan untuk kesehatan manusia sebagai sumber obat-obatan. Contohnya, yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing tanah mampu mengobati berbagai infeksi saluran pencernaan seperti tipus, disentri, dan diare. Bisa juga untuk mengobati penyakit infeksi saluran pernapasan, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, dan banyak penyakit lainnya. Yang kedua yaitu lintah. Lintah dapat digunakan untuk menyerap darah-darah kotor ketika terapi dan dapat mencegah serangan jantung dan stroke. Menurut studi lanjutan, ternyata air liur lintah mengandung obat bius alami, antibiotik, dan enzim-enzim lain yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu ular. Ular dalam ilmu medis ternyata dapat bermanfaat bagi kesehatan. Menurut sebagian besar masyarakat, daging ular bermanfaat untuk meningkatkan gairah seksual, menyembuhkan beberapa jenis penyakit seperti alergi berat, tekanan darah tinggi, dan stroke. Yang keempat yaitu bekicot. Bekicot bermanfaat untuk mengobati penyakit seperti abortus, sakit waktu menstruasi, radang selaput mata, sakit gigi, gatal-gatal, jantung, dan lain-lain. Sedangkan kulit bekicot sangat mujarab untuk penyakit tumor.
Pembiakan hewan peliharaan. Nah, pembiakan hewan peliharaan ini contohnya yaitu seperti ayam, kucing, anjing, dan yang lainnya. Sebagai sumber makanan, contohnya yaitu ayam, sapi, kambing, domba, kerbau, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu fauna berperan sebagai sarana hiburan dan edukasi. Contohnya pada kebun binatang. Sebagai sarana hiburan yaitu untuk masyarakat melepas kepenatan selama sepekan dengan cara melihat banyaknya satwa-satwa dan keberagaman satwa-satwa yang berada di kebun binatang tersebut sebagai sarana edukasi. Sebagai sarana edukasi yaitu untuk melihat bagaimana pola tingkah laku dari hewan-hewan tersebut dan macam-macam hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Sebagai pertahanan militer, yaitu sebagai kendaraan dan hewan pikul, contohnya yaitu kuda, gajah, unta, dan lembu. Sebagai tunggangan dan hewan tempur, contohnya yaitu anjing, babi perang, badak, dan gajah perang. Sebagai bom hidup, anjing anti-tank, merpati, bom kelelawar, monyet api, dan hewan pembawa bom yaitu anjing bom. Sebagai alat peledak yaitu kerangka hewan. Fauna berperan sebagai sumber penelitian sains. Contohnya yaitu cacing. Cacing sering digunakan dalam penelitian terkait keracunan senyawa aktif secara farmakologis. Hewan pengerat seperti kelinci, guinea pig, hamster, dan kelinci sering digunakan untuk eksperimen produk iritasi mata. Yang ketujuh yaitu fauna berperan sebagai sumber literasi dongeng, mitos, dan legenda. Ini merupakan cerita rakyat. Contohnya saja seperti dongeng si kancil. Contohnya saja seperti dongeng si kancil yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang sering diceritakan oleh orang-orang tua dahulu, kemudian turun-temurun kepada anak dan cucunya. 8. Itu fauna berperan sebagai ritual keagamaan. Contohnya yaitu pada suku Maya yang menjinakkan kalkun, karena hewan ini berperan dalam ritual keagamaan yang menjadi simbol kekuasaan dan kehormatan. Yang kesembilan, fauna berperan sebagai pembuatan artisanal, kerajinan dekorasi, peralatan, dan pakaian. Contohnya yaitu kerajinan dekorasi misalkan dari cangkang kerang, dan pakaian yaitu contohnya dari kulit domba. Oke, baik. Selanjutnya yaitu materi tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Dampak pembangunan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Melihat kenyataan tersebut, maka kearifan lokal masyarakat setempat juga mendapatkan tantangan dengan harus memenuhi kebutuhan dasar yang semakin besar dan gaya hidup serta pola hidup yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya pengaruh-pengaruh dari adopsi inovasi teknologi, ekonomi pasar, dan kebijakan politik. Di samping itu, dalam pemanfaatan
pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat lokal juga dipengaruhi oleh aspek pemanfaatan, pelestarian, pengetahuan masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang semuanya itu akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menentukan apa yang harus dilakukan, yang sekaligus merupakan keputusan untuk mempertahankan atau tidaknya kearifan lokal yang selama ini dilakukan. Selanjutnya yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing, sering juga diartikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom, sebagaimana dipahami dalam beradaptasi dengan lingkungan. Masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungannya dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan model sosial seperti peran atau sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam belajar kearifan lokal. Yang pertama ada pendekatan perspektif ekologi manusia. Menurut Munsi Lampe, terdapat 3 perspektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal, yaitu yang pertama ada pendekatan ekologi politik yang memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumber daya milik masyarakat dan pada masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di tengah-tengah proses modernisasi. Yang kedua, ada pendekatan ekosistemik, yaitu dengan cara melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang. Dan yang ketiga, paradigma komunalisme dan paternalisme dari perspektif konstruksionalisme. Dalam hal ini, kedua komponen manusia dan lingkungan sumber daya alam dilihat sebagai subjek-subjek yang berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan secara menguntungkan melalui sarana yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan politik ekologi. Politik ekologi merupakan upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi dapat untuk melihat isu-isu pengelolaan lingkungan. Selanjutnya yaitu pendekatan perspektif antropologi. Dalam upaya untuk menemukan model penjelas terhadap ekologi manusia dengan perspektif antropologi, memerlukan asumsi-asumsi. Tasrifin Tahara menjelaskan bahwa secara historis, perspektif dimaksudkan dimulai dari determinalisme alam
yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat. Kemudian, metode ekologi budaya yang menjadikan variabel-variabel lingkungan dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. Selanjutnya yaitu ada pendekatan human welfare ecology. Pendekatan human welfare ecology menurut Eckersley pada tahun 1992 menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu strategi untuk dapat menerapkannya, antara lain strategi pertama, melakukan perubahan struktural kerangka perundang-undangan dan praktek politik pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal, dan petani untuk mengakses sumber daya alam seperti di pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan. Dalam hal ini, lebih memihak pada masyarakat lokal dan petani dan membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan. Yang kedua ada strategi kedua yaitu menyangkut penguatan institusi masyarakat lokal dan petani. Selanjutnya yaitu materi tentang kaitan antara manusia dan hewan. Dalam bahasa Inggris, hewan disebut animal, dari bahasa Latin yaitu animalis, yang berarti memiliki nafas. Hewan dapat menghirup oksigen, dapat bergerak, dan bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berongga atau yang sering disebut dengan blastula selama perkembangan embrio. Lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang masih hidup telah dideskripsikan. Sekitar 1 juta adalah serangga, tetapi diperkirakan ada lebih dari 7 juta spesies hewan secara total. Hewan memiliki panjang tubuh dari ukuran 8,5 mikrometer sampai 33,6 meter dan memiliki interaksi dengan satu sama lain dan lingkungannya. Hewan juga membentuk jaring-jaring makanan yang cukup rumit. Carolus Linnaeus menciptakan klasifikasi biologi hierarki pertama untuk hewan pada tahun 1758 dengan Systema Naturae-nya yang dikembangkan oleh Jean-Baptiste Lamarck menjadi 14 filum pada tahun 1809. Pada akhir 1800-an, Ernest Haeckel membagi kerajaan hewan menjadi metazoa multiseluler, atau sekarang yang dikenal dengan sinonim dari animalia, dan protozoa organisme bersel tunggal yang tidak lagi dianggap sebagai hewan. Pada zaman modern, klasifikasi hewan mengandalkan teknik-teknik canggih seperti filogenetik molekuler yang efektif dalam menunjukkan hubungan evolusi antara taksa binatang. Sedangkan manusia memanfaatkan banyak spesies hewan lain untuk makanan termasuk daging, susu, dan telur. Selain itu, dimanfaatkan untuk material seperti kulit hewan yang dijadikan sepatu dan serat hewan yang dijadikan wool sebagai peliharaan. Ada juga yang sebagai peliharaan dan sebagai hewan pekerja untuk tenaga dan transportasi. Bahkan anjing digunakan dalam berburu, sementara banyak hewan darat dan air dijadikan untuk olahraga.
Hewan memiliki beberapa karakteristik yang membedakan mereka dari makhluk hidup lainnya. Hewan bersifat eukariotik, yaitu yang memiliki membran inti dan multiseluler. Hewan tidak seperti bakteri yang bersifat prokariotik dan juga tidak seperti protista yang bersifat eukariotik, tetapi uniseluler. Tidak pula seperti tumbuhan dan alga yang dapat menghasilkan nutrisinya sendiri. Hewan bersifat heterotrof, memakan bahan organik dan mencernanya secara internal. Manusia memanfaatkan sejumlah besar spesies hewan lain untuk makanan, baik dari spesies hewan ternak atau dengan berburu spesies liar. Banyak spesies ikan laut ditangkap untuk makanan, tetapi ada juga spesies ikan yang diternakan secara komersial. Kemudian ada invertebrata termasuk cephalopoda, krustase, dan moluska bivalvia atau gastropoda diburu atau dibudidayakan untuk dimakan. Ayam, sapi, domba, babi, dan hewan lainnya dibesarkan sebagai hewan ternak di seluruh dunia. Serat hewan seperti wol digunakan untuk membuat tekstil, sedangkan tendon binatang digunakan sebagai pengikat, dan kulit banyak digunakan untuk membuat sepatu dan barang-barang lainnya. Hewan diburu dan dibudidayakan untuk diambil bulunya untuk membuat barang-barang seperti mantel dan topi. Hewan pekerja termasuk sapi dan kuda digunakan untuk bekerja dan transportasi dari hari-hari pertama pertanian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya yaitu pemanfaatan hewan sebagai bahan makanan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya. Hewan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, salah satunya hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh manusia, utamanya dijadikan sebagai sumber protein hewani oleh tubuh sebagai protein fungsional maupun sebagai pembangun struktur atau pertumbuhan. Ada beberapa jenis hewan yang dapat dimanfaatkan, diantaranya dari kelas mamalia, apes, kemudian kelas Pisces, arthropoda, dan moluska. Umumnya terdapat beberapa bagian tubuh hewan yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama dari daging. Daging dapat diperoleh dari unggas, contohnya ayam, burung dara, dan bebek. Dari kelas mamalia, contohnya sapi, kerbau, dan kambing. Yang berasal dari ikan, contohnya dari ikan tawar ataupun air laut, dan yang lainnya yang dapat dikonsumsi. Yang kedua yaitu telur. Telur umumnya diperoleh dari telur ayam dan telur puyuh. Telur ayam dan telur puyuh ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga yaitu susu. Susu dapat diperoleh dari perahan susu sapi, perahan susu kerbau, susu kambing, dan yang lainnya. Selanjutnya, contoh kearifan lokal tentang pemanfaatan hewan sebagai bahan makanan, yaitu suku anak dalam yang ada di Provinsi Jambi. Suku anak dalam merupakan aset budaya yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi, di mana mereka memiliki kemampuan dalam memanfaatkan hewan liar sebagai sumber makanan dan kebutuhan hidup lainnya dengan cara berburu,
dan sebagian kecilnya itu dengan cara memelihara sehingga hewan tersebut layak untuk dikonsumsi. Hewan yang dapat dijadikan sebagai makanan oleh suku anak dalam diantaranya ada dari kelas mamalia, contohnya babi, kemudian dari kelas reptil, contohnya ular dan biawak, dari kelas pisces, contohnya ikan lele, dari kelas amfibi, contohnya begetung, dan ada juga labi-labi. Nah, hewan-hewan tersebut ini diolah menjadi makanan untuk dikonsumsi. Kemudian suku anak dalam ini hampir menjadikan hewan-hewan tersebut sebagai sumber bahan makanan pokok karena hanya sesekali mereka mengkonsumsi bahan makanan lainnya. Masyarakat suku anak dalam mempunyai pemahaman yang sangat minim tentang upaya konservasi. Mereka biasanya hidup berbaur dengan alam sekitar sehingga mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya konservasi yang mereka lakukan secara turun-temurun. Bentuk upaya konservasinya itu antara lain mereka memilih hewan yang berukuran besar dan sudah layak untuk dikonsumsi dan tidak mau mengambil hewan yang masih muda. Nah, yang kedua, kebiasaan mencari ikan dengan alat pancing yang sederhana yang terbuat dari kayu tanpa menggunakan racun seperti potas. Dan yang ketiga, masyarakat anak dalam ini melakukan upaya domestikasi, yaitu dengan memelihara kura-kura sampai siap untuk dikonsumsi. Pemanfaatan hewan sebagai obat-obatan. Selain tumbuhan, hewan juga bisa dijadikan salah satu alternatif sebagai obat-obatan tradisional. Pemanfaatan hewan sebagai bahan pengobatan merupakan salah satu hubungan antara kebudayaan manusia dengan hewan-hewan di lingkungannya yang dikenal dengan istilah etnozoologi. Bagian dari tubuh hewan yang biasanya digunakan sebagai obat tradisional yaitu daging, tanduk, tulang, ekor, bulu, kuku, lemak, empedu, dan cangkang. Berikut ini merupakan pemanfaatan hewan sebagai obat tradisional suku Jering. Suku Jering ini merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka. Provinsi Kepulauan Bangka memiliki keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah suku Jering. Suku Jering mempunyai pengetahuan dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai bahan pengobatan tradisional. Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan atau dapat diobati menggunakan hewan-hewan. Salah satunya diantaranya penyakit asma. Penyakit asma ini dapat disembuhkan dengan kelupit atau kalajengking, tikus, dan sapi. Kemudian penyakit kuning. Penyakit kuning ini dapat disembuhkan dengan remis dan juga undur-undur. Bagian yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini yaitu seluruh tubuh. Cara penggunaannya secara langsung dimakan tanpa diolah terlebih dahulu. Yang selanjutnya penyakit tipes. Penyakit ini terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Nah, penyakit ini bisa diobati atau disembuhkan dengan cacing tanah. Bagian yang dimanfaatkan dari hewan tersebut yaitu seluruh tubuh. Cara penggunaannya atau cara mengelola cacing tanah ini yaitu dimasak. Cacing direbus dengan ditambah air sebanyak 3 gelas. Kemudian obat batuk atau penyakit batuk. Penyakit batuk ini bisa disembuhkan dengan lebah madu.
Penggunaan madu sebagai obat batuk merupakan rekomendasi baru dari Institut Nasional untuk Kesehatan Inggris dan Perawatan Excellence, serta Kesehatan Masyarakat Inggris. Madu direkomendasikan sebagai tujuan untuk mengurangi penggunaan antibiotik. Jenis obat ini harus dikurangi dalam resep dokter untuk batuk. Kemudian ada penyakit gigi. Penyakit gigi bisa diobati menggunakan kecoa tanah. Cara penggunaan kecoa tanah ialah pertama kepalanya dibuang, kemudian badan kecoa digosokkan pada bagian pipi yang diletakkan dengan gigi yang sakit. Kemudian penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi ini dapat disembuhkan dengan semut rangrang. Kemudian penyakit ambeien. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan kura-kura. Bagian tubuh kura-kura yang dapat dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit ambeien yaitu kepala dengan cara dibakar. Kemudian penyakit mata. Penyakit mata ini dapat disembuhkan dengan pelandok atau kancil. Selanjutnya penyakit diabetes dapat disembuhkan dengan tupai. Ada pula penyakit yang disebabkan oleh santet dapat disembuhkan dengan kera. Kemudian penyakit malaria dapat disembuhkan dengan ayam hitam. Penyakit kulit, sakit tulang dan patah tulang dapat disembuhkan dengan ular sabak. Kemudian ada ikan gabus yang dapat digunakan sebagai penyembuh bekas operasi. Ada juga penyakit sulit melahirkan dapat disembuhkan dengan plasenta kucing. Yang selanjutnya, ada pemanfaatan hewan sebagai pengobatan tradisional suku anak dalam atau ADS. Jenis hewan yang digunakan untuk pengobatan tradisional suku anak dalam sebagai berikut. Yang pertama ada beruang. Beruang dapat menyembuhkan demam panas, BAB berdarah, dan sakit perut. Bagian tubuh yang digunakan yaitu empedu dan bulu. Selanjutnya landak. Landak dapat menyembuhkan sakit perut, BAB berdarah, dan dapat menjadi penangkal racun. Bagian yang digunakan juga sama yaitu empedu. Yang selanjutnya beruk, cigak atau monyet dapat menyembuhkan gatal-gatal atau penyakit kulit dan juga cacar. Bagian yang digunakan yaitu daging dan seluruh tubuh. Yang selanjutnya biawak. Biawak dapat menyembuhkan penyakit kurap, demam, sakit perut, mah, penyakit mata. Bagian tubuh yang digunakan yaitu daging dan empedu atau juga seluruh tubuh. Selanjutnya ada tupai. Tupai dapat dijadikan sebagai obat batuk, stroke, dan susah BAB. Bagian yang dimanfaatkan yaitu hati dan seluruh tubuh. Selanjutnya labi-labi. Labi-labi dapat digunakan atau dijadikan obat cacar, penyakit mata, diabetes, dan gatal-gatal. Bagian yang digunakan yaitu empedu, tempurung, dan juga lemak. Yang selanjutnya ada kura-kura darat. Kura-kura darat ini bisa dijadikan sebagai obat BAB berdarah. Yang digunakan yaitu darah. Selanjutnya ada telegu atau kukui. Dapat dijadikan sebagai obat step, penyakit tulang, dan juga campak. Bagian yang digunakan atau yang dimanfaatkan yaitu bulu. Selanjutnya ular. Ular dapat dijadikan obat demam, dingin menggigil, dan juga mencret atau diare. Bagian yang digunakan yaitu lemak atau minyak dan juga daging. Selanjutnya buaya. Buaya dapat dijadikan sebagai obat kuat, obat demam, tahan terhadap dingin. Bagian yang digunakan yaitu tangkur atau kelamin.
Yang selanjutnya adalah kelelawar atau kalong. Kelelawar atau kalong ini digunakan untuk obat stroke, sesak napas, BAB berdarah, dan juga asma. Bagian tubuh hewan yang dapat dimanfaatkan yaitu seluruh tubuh. Selanjutnya tikus. Tikus dapat dijadikan sebagai obat tipes. Bagian hewan yang dapat dimanfaatkan yaitu seluruh tubuh. Kemudian ada harimau yang dapat dijadikan obat koreng. Bagian tubuh yang dapat digunakan yaitu hati. Baik, saya Sumaya Ainur Rasidina akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan hewan untuk ritual. Sebelumnya, apa yang dimaksud ritual atau upacara adat? Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual ini berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Kepercayaan ini yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk mencari hubungan dan dunia gaib melalui ritual-ritual yang dilakukan. Ritual di saat sakral berkaitan dengan kepercayaan yang dianut, seperti yang dikatakan tadi, dan dapat dilakukan di saat yang genting, seperti kelahiran, kematian, kesengsaraan. Ritual ini menjadi tradisi yang turun-menurun dari nenek moyang menuju generasi-generasi selanjutnya. Di sini ada jurnal yang berjudul Etnozoologi untuk Ritual Adat Masyarakat Dayak Kayan di Desa Padua, Mendalam, Kecamatan Putus Siba Utara, Kabupaten Kapuas Hulu. Terdapat link, bisa rekan-rekan klik jika ingin mengetahui lebih lanjut. Dikutip, masyarakat pedalaman yang hidup di dalam maupun di sekitar hutan masih menggantungkan hidupnya pada hutan yang ada di sekitar mereka. Keragaman dalam pemanfaatan satwa mendorong terbentuknya pola, yaitu sebuah sistem atau cara kerja yang tetap dalam memanfaatkan berbagai jenis satwa. Sebagai contoh, di Desa Seragen dan Pasar Bali Penyu dimanfaatkan sebagai upacara agama Hindu. Hal ini berkaitan erat dengan proses interaksi yang berkembang antara etnis tertentu yang tinggal di sekitar hutan dengan alam lingkungannya dari waktu ke waktu. Interaksi yang kuat tersebut melahirkan cara tersendiri pada komunitas masyarakat dalam memperlakukan sumber daya alamnya. Dapat disimpulkan, jika hubungan alam dan manusia merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak, karena hubungan tersebut memiliki nilai-nilai sakral yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan dalam personifikasi kekuatan mistik alam, yakni kepercayaan dengan makhluk gaib, dewa pencipta, atau mengkonseptualisasikan dengan hal-hal sekitar seperti hewan, tumbuhan, kekuatan alam. Disebutkan dalam jurnal juga, masyarakat terutama dahulu masih menggantungkan hidupnya pada hutan, sehingga pemanfaatan satwa mendorongnya terbentuk pola, yaitu sistem atau cara kerja yang memanfaatkan satwa selain pangan, obat-obatan, ada juga tentang ritual. Lalu di sini ada contoh hewan yang dikaitkan dengan budaya ritual atau mistis di Desa Nanga Betung, Kapuas Halus. Ada linknya jika ingin rekan-rekan mengetahui lebih lanjut dan jelasnya. Rekan-rekan juga bisa melihat fotonya yang berupa tabel. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ritual, yaitu ritual adat Sengkolan Kanong. Ritual ini adalah selamatan sebelum lahiran. Untuk prosesnya sendiri menggunakan ayam betina, seperti ayam betina yang masih hidup, yang dilakukan bersama dukun bayi, seperti yang ada di gambar B. Ritual ini dilakukan dengan cara mengelilingi pasangan dengan ayam, diputar ke arah kiri 6 kali, ke kanan 7 kali, sambil diucap dengan mantra-mantra. Setelah itu, telur ayam kampung diletakkan di pusar wanita sambil diberi doa agar diberi jauh dari kesengsaraan. Alhamdulillah, semua materi sudah disampaikan oleh para pemateri. Semoga video ini dapat menumbuhkan rasa keinginan tahu, sehingga kolom diskusi yang tersedia di Google Classroom dapat digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada kalian yang masih setia menyaksikan video ini hingga kembali mendengar suara saya guna menutup video pembelajaran ini. Salam dan moga sehat selalu untuk kalian semua.